Silakan. Mohon perhatiannya. Nanti kalau saya pantun bilang cakep ya. Emansipasi pahlawannya Kartini. Orde Baru yang mimpin Pak Harto. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah walhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ahli sidqi wa tuqah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan badan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang bahagia ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang termasuk kita yang ada di sini. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Jati Makmur 5, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru dan para tamu undangan dan teman-teman yang saya cintai, dan tidak lupa juga ibu-ibu baik saleh yang ada di belakang. Abi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Manusia itu hidup dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan. Orang yang baik adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk dapat menentukan sikap untuk hari ini dan merencanakan hari esok, agar hari ini dapat lebih baik dari hari kemarin dan hari esok dapat lebih baik dari hari ini. Maka dalam konteks itulah saya ingin menyampaikan pidato dengan judul Hikmah Isra dan Mi'raj. Suatu peristiwa dari masa lampau yang tidak hilang relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di abad ke-20 ini. Hadirin rahimakumullah. Hampir dalam bulan Islam semuanya memiliki nilai-nilai sejarah. Kalau kita berbicara bulan Muharram, maka kita diingatkan dengan peristiwa hijrah. Kalau kita berbicara tentang bulan Syawal, kita diingatkan dengan peristiwa Idul Fitri. Kalau kita berbicara tentang bulan Zulhijjah, kita diingatkan dengan peristiwa Idul Kurban. Dan kalau kita berbicara tentang bulan Rajab, maka kita ingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra artinya
telah terjadi peristiwa yang begitu spektakuler yang insya Allah hanya terjadi sekali dalam perjalanan dunia ini. Apa gerangan peristiwa tersebut? Yang tak lain dan tak bukan diperjalankannya seorang manusia dari Masjidil Haram di kota Mekah hingga Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit satu kedua menuju Sidratul Muntaha bertemu dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu. Hadirin rahimakumullah, mungkin hal itu terdengar biasa saja bagi kita. Tapi mengapa ini bisa disebut sebagai peristiwa yang spektakuler? Karena perjalanan yang jauh namun ditempuh dengan waktu yang singkat. Pada normalnya manusia itu paling cepat di masa itu menggunakan kuda. Membutuhkan waktu 2 bulan pulang pergi. Sementara itu Nabi Muhammad dalam kisah ini menceritakan ia tidak membutuhkan waktu 1 malam, melainkan lailan, sebagian dari malam. Hadirin rahimakumullah, ketika di perjalanan Nabi Muhammad melihat seorang petani yang menanam sebuah benih, tapi hebatnya benih itu langsung tumbuh, dan hebatnya lagi benih itu langsung berbuah. Dan luar biasanya lagi, ketika buah itu dipetik, langsung berbuah lagi. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, Subhanallah Jibril, siapakah orang itu? Lalu Jibril berkata, ia adalah umatmu yang suka membantu sesama, anak yatim dan juga fakir miskin. Itulah sebagian dari apa yang Nabi Muhammad lihat di perjalanan. Selanjutnya Nabi Muhammad naik ke langit ke-1, ke-2 hingga langit ke-7. Pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, hei Muhammad, aku akan memberikanmu amalan yang belum pernah aku berikan sebelumnya, yaitu 50 kali waktu salat sehari dan semalam. Nabi Muhammad menerima itu lalu kembali ke langit 1. Tidak ada masalah. Di langit selanjutnya Nabi Muhammad bertemu dengan Musa alaihi salam. Lalu Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Muhammad, hei Muhammad, oleh-oleh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatmu? Nabi Muhammad berkata, aku diberikan waktu salat 50 kali sehari dan semalam. Nabi Musa yang mendengar itu langsung terkaget-kaget. Hah? 50 kali waktu salat sehari dan semalam? Bahkan umatku saja yang terkuat dan terbesar tidak mampu melaksanakannya. Lalu Nabi Musa pun minta Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah Nabi Muhammad ke langit ke-7. Dikurangilah 5 kali waktu salat. Kata Nabi Musa, masih banyak, mintalah kekurangan lagi, mintalah keringanan lagi. Akhirnya Nabi Muhammad pun bolak-balik. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad menyetujui perintah Allah untuk melakukan 5 kali waktu salat sehari dan semalam. Hadirin rahimakumullah, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa benar adanya, karena kita yang hanya memiliki 5 kali waktu salat sehari dan semalam masih banyak di antara kita yang melalaikannya karena capek, karena ngantuk, karena malas dan lain-lain. Hikmah terbesar dari Isra dan Mi'raj ini adalah ketika Nabi Muhammad memiliki masalah dan sedang berduka. Allah tidak memintanya untuk zakat, Allah tidak memintanya untuk berpuasa, Allah tidak memintanya untuk haji, tapi Allah
kunci dari surga. As-salatu miftahul jannah. Hadirin rahimakumullah, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.